Setelah kita mencoba mengenali diri sebagai manusia, yaitu mencoba memikirkan, memahami secara sebaik-baiknya apa itu manusia, selanjutnya marilah kita coba merenungkan diri apakah kita sudah menjalani hidup sebagai manusia dengan benar, sesuai apa yang dimaksud dalam penciptaan kita sebagai manusia itu. Di antaranya, sebagaimana hukum alam yang berlaku pada benda mati, yang juga berlaku pada badan kita, sudahkah kita merawat, menjaga kebersihannya, tidak mengotorinya, tidak mencemarinya dengan zat-zat yang tidak sesuai untuk raga kita? Dan juga sudahkah kita melindungi badan kita dari terjadinya kerusakan karena panas, karena hujan, dan karena benturan yang bisa berakibat hancurnya badan kita. Selain itu, sebagaimana makhluk yang seperti halnya tumbuhan, apakah kita sudah memberikan hak pada badan kita akan air yang kualitasnya baik, udara yang kualitasnya baik, makanan yang sehat, agar bertumbuh dengan sehat? Selain itu, sebagaimana makhluk yang mempunyai kesamaan dengan hewan, sudahkah kita memberikan hak kepada raga atau badan kita akan makan, minum, menjaga kesehatannya, menyantuni kebutuhan untuk istirahat, kebutuhan makan, kebutuhan minum, juga syahwat yang caranya tentu lain dengan cara yang dilakukan hanya setingkat hewan, dengan cara yang benar, yaitu mempertimbangkan bahwa manusia tidak hanya makhluk setingkat hewan. Selain itu, sebagai makhluk yang berjiwa, apakah sudah kita jaga kesehatan jiwa kita, kesehatan mental kita dengan usaha sadar dan bersungguh-sungguh, dan kita kembangkan jiwa sehingga menjadi bersikap dewasa, matang? Kita hidup-hidupkan jiwa besar kita ketika menghadapi hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Apakah sudah kita lakukan? Selain itu, sebagai makhluk yang dikaruniai akal pikiran, apakah kita sudah menggunakan akal pikiran seoptimal mungkin, semaksimal mungkin sesuai kemampuan yang mendekati kapasitas maksimalnya? Dan juga apakah kita sudah terus mengasah kapasitas kemampuan akal pikiran itu sehingga bisa mengaktualisasikannya lebih bagus lagi, lebih banyak lagi, lebih maksimal lagi? Selain itu, apakah kita sebagai makhluk yang berperasaan sudah mengendalikan perasaan dan juga hawa nafsu, memimpinnya dengan akal dan hati nurani, mendengarkan suara hati dan mendayagunakan emosi, perasaan itu untuk mendorong agar lebih banyak berbuat yang baik? Apakah kita sudah mengerahkan segenap kemampuan untuk melakukan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin? Selain itu, sebagai makhluk yang bersifat individual, apakah kita sudah berusaha untuk sebaik mungkin bermandiri, mengurus keperluan-keperluan pribadi tanpa harus merepotkan, bergantung pada orang lain atau menjadi beban orang lain? Selain itu, sebagai makhluk yang bersifat sosial sekaligus dari individual, apakah kita sudah melakukan kewajiban membantu orang lain, peduli pada orang lain, peduli pada kerepotan orang lain, kepentingan kehidupan bersama di masyarakat yang damai dan saling menghormati, termasuk menjaga kebersamaan dengan berbagai perbedaan secara beradab
dan juga sebagai makhluk yang berkedudukan sebagai hamba dari Yang Maha Kuasa. Apakah kita sudah meniatkan semua yang kita lakukan semata-mata sebagai penghambaan ibadah kepada Yang Maha Kuasa, mentaati perintahnya, meninggalkan apa yang dilarangnya, berserah diri sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa dan Maha Berdaya, dan melakukan segala sesuatunya semata mengharapkan ridho-Nya. Dan juga apakah kita sudah selalu ingat untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk setiap saat dipanggilnya, selalu menjaga kesucian diri, meninggalkan perbuatan tercela sekecil apapun. Sudahkah itu semua kita lakukan? Pertanyaan-pertanyaan dalam renungan tersebut tadi mudah-mudahan membantu kita, mengingatkan untuk kita jalani hidup ini dengan baik dan benar, serta dengan kualitas tindakan perbuatan yang lebih meningkat. Sebab kita tentunya ingin hidup ini tidak sia-sia, tapi menuju akhir yang bahagia. Baiklah, setelah kita junkan diri kita dengan pengenalan diri secara mendasar, yaitu sebagai manusia, marilah kita bersyukur dulu karena kita telah diberikan olehnya kesadaran akan pentingnya membangun pribadi yang berdaya, mulai dengan meletakkan fondasi yang kokoh, yaitu mengenal diri kita sebagai manusia. Selanjutnya, marilah kita meningkatkan upaya mewujudkan potensi kemanusiaan kita dalam bentuk ikhtiar. Pada bahasan-bahasan selanjutnya, saya akan mengajak Anda untuk mengenali diri dari segi sifat, watak, kepribadian, bakat, minat, dan bagaimana pemberdayaan diri